Halo guys, teman-teman Endra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air. Selamat pagi guys, selamat pagi di video ini ya teman-teman. Dan seperti yang kalian lihat, ini suasana persiapan kami mau perjalanan teman-teman. Nah ini Sora sudah senyum-senyum dia. Ore, jalan-jalan pikirnya. Jalan-jalan kita pak, katanya. Iya anakku, jalan-jalan kita. Kemana? Nggak tahu aku. Mamakmunya yang tahu, Sora, kita ngikutin aja lah. Nah ini dia suasananya guys. Kita mau perjalanan teman-teman. Karena belum ada kami jalan-jalan di musim panas ini guys. Dan Mamak Sora juga sebenarnya kerjanya. Walaupun ini musim libur, Mamak Sora kerjanya guys. Kerja di rumah gitu teman-teman. Tapi ya kita ambillah untuk perjalanan jalan-jalan di musim panas ini gitu teman-teman. Biar apa ya kan? Biar ada bahan-bahan cerita nanti di tempat kerja. Kemana kalian liburan gitulah guys. Nah ini dia suasananya guys. Kita berangkatlah teman-teman. Berapa jam bang ke tempat tujuan? Kata istriku berapa jam tadi ya? Adalah hampir 2 jam adalah teman-teman. Dan kami isi petrol dulu guys. Karena kalau setiap kami perjalanan jauh kami isi petrol teman-teman. Walaupun seminggu yang lalu kami isi 2 minggu yang lalu, tapi kami harus ngisi lagi guys. Biar pas dia porsinya. Dan seperti inilah suasana tempat pengisian bahan bakar di Jepang guys. Lengkap dia, ada tempat mesin pencuci. Nah itu, ini apa ini, dimasukkan koin, alat penyedot debu ini guys. Jadi kalau setelah di salon mobil kita masuk alat apa namanya tuh, alat pencucinya masuk di dalam mobilnya, baru dilap di situlah guys. Nah itu mesinnya teman-teman. Nah ini dia suasananya guys. Jadi perjalanan ke tempat tujuan kita, kata istriku 2 jam lah teman-teman, lebih kurang 2 jam, gitulah kira-kira. Dan oh itu masih ada di sini jual minyak tanah teman-teman. Itu selain jual bahan bakar mobil kan, ada juga di sini jual minyak tanah. Tahu kalian minyak tanah kan? Kalau zaman dulu disuruh mamak kita belikan dulu minyak lampu katanya. Baru jerigannya tuh kita tendang-tendang ke dengkul. Nyalakan kompor dulu ya kan untuk masak. Kalau sekarang kan udah gas ya kan. Dan di sini masih ada teman-teman jual minyak tanah. Itu dia tadi. Dan ini Sora guys. Kita lihat dulu istriku berapa liternya dibeli. Karena 2 minggu yang lalu baru ngisinya. Ya kan? Baru ngisinya kami guys. Tapi karena mau perjalanan ngisi lagi. Nah ini dia 21 liter 70 sekian. Dengan harga 300 berapa tadi? 360 ribunya. 360 ribu sekian lah guys, 21 liter. Oke, kita berangkat istriku seperti biasa nih. Ojo ugal-ugalan yo. Alon-alon ayo istriku yo. Yo. Ojo ugal-ugalan, asal kelakon. Nah, ini dia suasananya teman-teman. Kita let's go. Oke guys, teman-teman Endra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air, bertemu lagi kita guys. Dan guys, seperti yang aku bilang tadi, kita ini mau jalan-jalan teman-teman. Perjalanan biar nggak apa kali ya kan. Karena musim panas ini ya kan, semua orang jalan-jalan. Masa kami di rumah aja ya kan membusuk. 10 hari libur tapi nggak ada jalan-jalan kan, nggak enak juga ya kan. Kawan-kawan semua jalan-jalan ya kan. Nanti waktu masuk kerja nanti nggak ada bahan cerita ya kan guys. Semua ada bahan ceritanya. Kau kemana kau Lastri? Ya aku ke sini loh, ke pantai ini. Kau kemana? Aku ke sini. Tiba lawak. Kau kemana Endra?
diam aja awak gitu. Setidaknya ada juga yang awak akan bicarakan. Aku yang dekat-dekat aja, aku di sini bawa Sora jalan-jalan aja gitu kan ya kan teman-teman. Biar apa ya kan, bahan cerita aja. Nah inilah dia suasana kita mau perjalanan tempat yang kita tuju. Mau kemana rupanya bang? Nggak tahu aku. Belum tahu lah mau kemana. Istriku yang tahu. Dibilangnya pun tadi kemana kita istriku. Bahasa Jepangnya. Lalu tatat katanya. ini namanya katanya. Mana tahu aku ya kan. Dia yang tahu itu guys. Nah jadi ikutin aja lah cerita Endra Story ini. Suasana liburan musim panas lah, tapi nggak liburan kali, jalan-jalan aja lah kita bilang ya kan, jalan-jalan di musim panas ini teman-teman, di suatu tempat, tapi inilah yang kita tuju apa namanya dan bagaimana suasananya. Ikutinlah cerita Endra Story dari awal ini sampai akhir nanti guys. Oke teman-teman, ikutin terus. Nah ini dia suasana perjalanannya guys. Jadi aku tanya terus istriku cumananya tempatnya, mantapnya suasananya. Kata istriku kayak taman-taman kotanya guys. Banyaknya juga di sini macam tempat yang kami tuju ini, tapi biar agak suasana lain gitulah kira-kira guys. Dan kata istriku pun mantap tamannya ini. Oke lah istriku, ku bilang. Oke guys, sambil dengar musik lah kita ya, biar cepat sampai ya kan. Dan setelah perjalanan 1,5 jam lebih, hampirlah 2 jam teman-teman, sampailah kita ke tempat yang kita tuju ini guys. Dan inilah tempatnya teman-teman. Pas kata istriku tadi, kayak taman-taman kota. Betul-betul taman-taman kotanya ini guys. Kalau di Osaka banyaknya macam gini memang. Tapi mantap ini kata istriku. Suasana yang berbeda lah dulu kita katanya teman-teman. Oke masuklah kita guys. Tapi ini apa ini guys? Perbatasan Osaka dengan Kyoto, provinsi Kyoto. Jalan kita sedikit lagi ke sana, lurus mobil kita ini jalan ke sana lagi, udah perbatasan Kyoto lah teman-teman. Osaka sama Kyoto. Nah ini kita sudah sampai, kita parkirkanlah dulu mobil kita guys. Dan ini dia suasananya. Jadi ini Kyoto apa Osaka bang? Enggak, ini masih Osaka, tapi pinggir-pinggirnya. Pinggir-pinggir apalah, perbatasan provinsi Osaka sama provinsi Kyoto. Jadi Kyoto ini apa ini teman-teman? Ibu kota Jepang zaman dulu guys. Kalau sekarang kan Tokyo-nya ibu kotanya. Gitulah kira-kira. Oke lah. Udah sampai kita apakanlah sore ini. Udah sampai kita Sora. Ininya tempatnya pak, kata Sora. Iya nakku, ini tempatnya. Mananya taman-tamannya? Ya kita jalanin lah dulu. Pakailah dulu apamu ini. Apa namanya nih, anti mataharimu ini, biar jangan membakar kulitmu. Panas ini cuaca. Iya pak, kata Sora guys. Nah ini dia guys suasananya. Sora dikasih dulu apa namanya ini, anti matahari gitu teman-teman. Dan masuklah kita ke dalam. Nah cumananya di dalamnya ini, mantapnya atau cemana? Kalau gaya kami tadi waktu pagi-pagi, berangkat pagi-pagi cepat-cepat kan, macam udah mau berangkat holiday aja. Rupanya macam gininya tujuan kami. Nah ini dia suasananya teman-teman. Tapi bagus. Ada dia fasilitas-fasilitas anak-anak. Memang tempat khusus anak-anak ini kata istriku. Loh iyanya. Ini tempat khusus anak-anak rupanya teman-teman. Taman-taman, banyak fasilitas anak-anak. Nah seperti ini. Cantik ya. Dan ayo kita ke sana suamiku. Di sana lebih mantap lagi katanya guys. Oke teman-teman, ikutin terus guys. Ke atas kita guys. Katanya di situ yang lebih mantap. Cemananya di sana ya kan. Dan ini dia suasananya.
Jam berapa ini bang? Ini kami tadi berangkat jam berapa tadi? Jam 10:30 teman-teman. Sampailah kami ini mau jam 12. Ini sekarang sudah mau jam 12 lah ini guys. Dan cuacanya mendung-mendung panas. Ini kalian lihat langit-langitnya ini. Mendung-mendung cerah gini. Ih, bohong ini guys. Gerah kali ini, panas kali ini teman-teman. Serius. Tapi kan guys, kalau kulihat lihat kan jago juga tempatnya ini guys, serius. Mantap teman-teman, besar, luas. Dan ini apa ini? Oh ini galeri-galeri. Galeri-galeri guys. Galeri apa bang? Nggak tahu aku galeri apa. Galeri-galeri ini teman-teman. Kayak museum-museum gitu. Dan ini apa ini? Oh ini cafe. Nggak di sini kita istriku, makan siang lah dulu. Udah agak bengkok ini lambung. Di sini aja kita yuk. Ke atas aja lah kita suamiku katanya guys. Ke atas aja ke sana teman-teman. Kurang mantap, kurang sor istriku di situ. Biar apa? Biar lebih dekat tempat arena permainan anak. Banyak di situ kata istriku permainan anak di atas itu. Nah ini Sora. Mananya Pak? Kok lama kali? Udah panas ini. Sabar Sora. Slow kau slow. Tenang aja kau di situ. Sora pun udah gelisah dia. Udah pingin kali dia mau main-main ini teman-teman. Nah ini dia suasananya. Hamparan-hamparan gini aja. Gak ada taman-tamannya, tapi namanya taman. Kalau taman kan adanya bunga-bunganya ya kan, pohon-pohonnya. Ini enggak. Hamparan gini aja dia guys, tapi cantik. Mantap dia. Dan oh ini berarti yang mau dituju istriku. Tempat bermain anak-anak teman-teman. Tapi Sora mana bisa ini istriku. Belum bisa ini. Nah ini dia suasananya teman-teman. Banyak orang pakai tenda-tenda ya. Udah di apa dia kan di bawah-bawah tempat apa namanya itu. Tetap dia pakai tenda-tenda. Nah ini guys tempat arena bermain anak-anak. Belum bisa lah Sora ya kan. Tapi nantilah kita lihat-lihat. Makanlah dulu kami guys. Karena udah jam 12 lewat ini teman-teman. Makan siang lah dulu kami ya teman-teman. Sora juga mau makan siang ini guys. Nah ini dia suasananya. Antri dulu sebelum masuk. Oke, kita sudah selesai makan teman-teman. Gak bisa memvideokan guys. Banyak kali manusia di dalam itu. Di dalam restoran tadi. Gak enak juga awak memvideokan ya kan. Dan langsunglah Sora main-mainlah dulu guys. Pakailah dulu sepatumu Sora. Kemarin kau belum bisa kau jalan. Ini harus bisa kau jalan anakku. Ayo cepat. Langkahkan kakimu. Langsung jalan. Tahu aja istriku tempat-tempat gratis ya. Tempat-tempat gratis, tempat bermain anak. Ayo, oi. Langkahkan. Belum bisa guys. Gimana ini ya? Ayo. Kalau dia nggak pakai sepatu, bisa Sora. Kalau nggak pakai sepatu Sora bisa jalan, lari-lari, terbang-terbang, jungkir balik bisa. Tapi kalau pakai sepatu agak janggal dia. Kayak kemarin lah di video sebelumnya. Gini juga dia. Ayo, nggak mau jalan. Tapi senang dia. Tengok sampai dah terduduk kami ini. Udah lama kali kami nunggu-nunggu dia ini. Udah terduduk kami ini, Dia berdiri aja mempertahankan posisinya. Gak mau duduk. Berdiri aja Sora. Pingin kurasa jalan tapi masih ganjal rasanya ya kan. Agak lain karena pakai sepatu itu. Nah ini dia suasananya teman-teman. Tengoklah Sora ini. Ayo sikit lagi langkahkan.
Langkahkan. Coba kau antar dulu ke jauh sana istriku. Nah, kita letakkanlah Sora dulu ke tengah-tengah teman-teman. Ayo kita tinggal dia. Kita tinggal dia. Ih, bertahan Sora. Senang dia, nggak nangis Sora. Sora nggak nangis. Nah, tepuk-tepuk tangan dia. Tapi nggak mau jalan. Pingin jalan tapi agak janggal gitulah kira-kira. Kami aja sampai terduduk ini. Lama kali nunggu reaksi jalannya guys. Oke lah. Aku apalah dulu. Ngudutlah dulu. Tadi habis makan gak ada ngudut ya kan. Kau lama Sora. Ajarilah Sora di situ jalan. Dan inilah tempat ngudutnya guys. Tempat merokok. Di Jepang ini gak boleh sembarangan. Walaupun hamparan terbuka ini. Nggak boleh guys, nggak bisa kita main-main merokok sembarangan. Ada tempat khususnya seperti inilah, macam kandang ayam ini ha. Pokoknya kalau orang yang perokok ada kandang-kandangnya. Seperti inilah. Inilah salah satu tempat merokok di taman ini. Nah, inilah dia suasananya. Ada kandang-kandangnya khusus ditaruh. Padahal udah di luar kan. Padahal udah di luarnya kita, bukan di tempat yang di dalam-dalam ruangan. Tapi nggak boleh sembarangan ya kan. Luar biasa memang orang ini. Agak lain Jepang ini. Jago orang ini kesadarannya. Tengok, smoking area. Bahasa Inggris itu kan. Smoking area ya kan. Yang artinya area smoking ya kan teman-teman. Nah inilah dia. Jago orang ini ya. Mantap. Tapi di Indonesia pun udah mulai kan teman-teman. Ku dengar-dengar Yogyakarta pun udah ada smoking areanya ya kan. Oke, sudah selesai teman-teman ngudut. Cemananya Sora, udah cemana dia. Dan Sora, udah bisa dia guys. Pak katanya, Pak, kok jurus mabuk, aduh. Udah bisa dia teman-teman, wih mantap ya kan. Udah bisa dia, udah jago dia Pak. Tuh, tapi masih jurus mabuk, jatuh-jatuh dia. Tapi udah jago dia, udah berani dia memberanikan diri. Sana-sana sama mama, cepat, jangan mabuk. Jurus mabuk dia. Oyong dia, pelan-pelan. Slow lah Pak, jangan kagetin. Iya. Udah senang Bapak ini. Udah bisa dia guys. Jatuh. Udah berani dia, udah berani Sora. Nah ini dia suasananya. Sora sudah bisa berjalan pakai sepatu teman-teman. Memang harus beradaptasi dulu dia ya, Sora ini ya. Dibilangnya memang samaku, tunggulah Pak, sabar kau kata Sora. Aku beradaptasi dulu. Jangan langsung kau paksa-paksa. Gitu memang kata Sora. Iyalah anakku, iya. Gitulah ku bilang. Ini udah ku beranikan ini sekarang kata Sora guys. Nah inilah Sora, udah bisa dia teman-teman. Udahlah, lasak kali lah ini, terbang-terbang lah ini guys. Udah bisa dia, udah berani dia, udah lari-lari. Dan udahlah, tengoklah, udah lama kali sore ini jalan-jalan gini-gini aja terus guys. Mungkin heran dia ya, kok udah bisa aku ya. Mungkin Sora sendiri pun heran dia, udah bisa aku jalan pikirnya ya kan teman-teman. Asik jalan-jalan aja nih, udah gantian aku sama mama Sora, gantian aku sama istriku. Istirahat dulu Sora, sini anakku, istirahat dulu kau, udah capek kali kau loh, udah basah bajumu. Tengoklah udah sampai berkeringatan dia, berkeringat dia guys, basah badannya, basah bajunya. Enggak mau jalan-jalan lagi aku kata Sora. Ketagihan dia jalan-jalan guys. Udah ketagihan Sora, gak peduli lagi dia capek atau cemana. Istirahat dulu Sora. Dan istirahatlah dulu guys di dalam ruangan yang ber-AC teman-teman. Panas sekali di luar kan, kasihan juga Sora. Tapi Sora nggak ada rasanya capek. Jalan-jalan dia terus. Sementang-sementang udah bisa. Sementang dia udah bisa jalan gitu. Semangat dia teman-teman. Tengoklah basah kan. Tengoklah rambutnya ini.
Kecapean dia. Tapi nggak dirasakannya. Tapi kami bawa lah dulu ke ruangan ber-AC biar sejuk dulu ya kan, pendinginan. Nah ini dia suasananya teman-teman. Ada di situ tempat bermain anak-anak. Bayar memang masuk ke dalam tapi nggak mahal. Tapi Sora belum bisa guys. Belum bisa dia mandi-mandi. Ada kolam-kolam di situ. Rame kali. Jadi belum bisa. Belum cukup umur Sora guys. Jadi macam-macam gini aja lah kami suasana di sini. Habis makan ngopi. Ini ngopi lah kami. Habis jalan-jalan tadi kan. Jalan-jalan melihat suasana tempat ini. Udah capek ngopi lah. Ya kan biar encer. Sora pun udah capek kali nih. Kalau kami paksa nggak bagus nanti ya kan. Harus kami yang menghentikan. Ayo ngopi Sora kami bilang. Udahlah anakku nanti lagi ku bilang. Nah ini dia suasananya teman-teman. Dibilang Soranya mandi-mandilah aku ke kolam-kolam itu katanya. Belum cukup umur kau anakku kami bilang guys. Iyanya iya kata kami guys. Sora minta ke situ dia. Kan ada tadi balon-balon besar. Banyak rame-rame anak-anak waktu kami mau masuk makan tadi. Di situ belum cukup umur Sora guys. Ada dia ditulis batas usianya. Kalau masuk Sora di situ ya apa enggak ditabrak-tabrak sama anak-anak yang lain ya kan. Anak yang lain udah lari-lari. Padahal Sora masih tadinya baru bisa jalan. Dan lanjutlah di sini guys. Udah selesai ngopi. Lanjutlah di sini teman-teman. Tengok Sora ini, semangat dia kan? Jatuh bangkit lagi. Jatuh bangkit lagi. Nah, ini dia suasananya teman-teman. Dan apa itu? Kereta. Inilah kereta. Kereta menuju Kyoto, Osaka, Kyoto, Osaka, Jepang. Kereta lokalnya guys. Dan inilah dia suasananya di sini teman-teman. Kami udah pindah ini guys. Nggak di tempat yang pertama Sora bisa jalan tadi. Udah pindah teman-teman. Tadi kami sempat juga jalan-jalan melihat suasana di sini. Kok nggak abang video kan? Kan nggak semuanya harus di video kan? Kami pun juga perlunya bersenang-senang teman-teman. Mumpung libur ya kan? Dan Sora, jurus apa nih? Jurus mabuk. Pelan-pelan, jangan langsung lari-lari. Iya Pak, jangan kau kageti. Slow kau dulu di situ. Iya, slownya Bapak. Nah, ini dia suasananya teman-teman. Rame teman-teman. Dan ini lagi belum bisa si Sora ini. Banyak kali fasilitas main-mainan di sini teman-teman. Anak-anak banyak. Pasnya memang pilihan istriku berlibur di sini kami. Liburan lagi tuh kan jalan-jalan ke sini. Pasnya banyak area fasilitas anak-anak, tapi Sora yang belum sanggup. Itu kukira batu tadi itu. Kukira semen. Rupanya apa? Balon-balon. Nggak habis anggaran orang ini. Anggaran pemerintahnya bikin-bikin gini. Gratis itu bang, gratis. Masuk gratis itu. Gratis di sini teman-teman. Kan buang-buang anggaran ya kan. Mesti kali dibikin gitu ya kan. Ya kan guys. Lengkap kali fasilitasnya. Kurang kerjaan pemerintah Jepang ini memang. Dan setelah Sora selesai bermain teman-teman, cuci tangan lah guys. Udahlah, udah selesai lah. Lama juga kami ini. Mulai dari jam 10 lewat kami berangkat tadi pagi kan. Sampai lah di sini tadi jam-jam setengah 12 kan guys. Dan ini udah jam 4 sore. Lama juga kami teman-teman. Puas juga kami di sini. Suka juga aku guys. Suka tempatnya ini. Mantap tempatnya ini. Sora pun puas ini. Ya kan anakku? Kiuk. Datang lagi kita ya Pak. Kata Sora. Iya anakku. Nantilah. Main lagi kita ke sini kalau hari libur. Nah ini dia suasananya guys. Selesailah kami bermain di sini teman-teman. Menang-menang di gaya-gaya. Apa ajanya kami ini. Menang-menang di gaya-gaya sok perjalanan. Rupanya macam gini ya. Tapi mantap lah ini ya kan. Jago lah ini. Udah ada lah nanti bisa bahan cerita di kantor. Ya kan.
Kalian kemana liburan? Ke perbatasan Kyoto ya kan? Udah ada lah bahan cerita di kantor ya kan teman-teman. Dan ini dia suasananya, kita mau perjalanan pulang karena ini jam 4. Jadi sampai di rumah jam-jam setengah 7 juga lah ini guys. Nah ini Sora sudah capek, dia udah lemas. Tinggal tertidur aja nih di mobil. Tinggal nunggu tidurnya aja. Nah di sini kami cuman bayar parkir aja teman-teman. Parkirnya sekitar 800 yen ataupun kalau dirupiahkan 90 ribu lah, 85 ribu gitulah guys, 85 ribu 90 ribu lah kalau dirupiahkan, mulai pagi sampai sore. Dan ini dia suasana kita pulang ke rumah. Oke guys, teman-teman Endra Story, menang-menang di jauh aja kami perjalanannya ini guys. Rupanya kami main-main di taman kota perbatasan Osaka dengan Kyoto. Dikit lagi sudah sampai Kyoto guys. Kyoto provinsi yang berbeda dari Osaka teman-teman. Kyoto ini apa namanya, ibu kota Jepang waktu dulu. Sekarang kan ibu kota Jepang kan Tokyo. Dulu Kyoto. Jadi tempat bermain kami tadi, tempat jalan-jalan perjalanan kami hari ini, perbatasan Osaka sama Kyoto guys. Menang-menang di jauh aja. Padahal di Osaka banyaknya juga seperti itu. Tapi mantap lah itu ya kan. Yang penting perjalanan, yang penting jalan-jalan ya kan guys. Dan tempatnya pun gak mengecewakan. Bagus tempatnya guys. Mantap lah tempatnya tadi teman-teman. Dan Sora di situ udah bisa dia jalan pakai sepatu guys. Kalian lihatlah tadi dia. Ya udahlah ini terbang-terbang aja lah nanti sore ini guys. Tambah repot lah ini, tambah kerjaan ya kan. Pastilah ini jalan-jalan dia terus ini. Gak mau diam ya kan. Ketawa dia. Ketawa Sora. Udah gak bisa lagi diam ini guys. Pakai sepatu udah bisa dia jalan tadi kan. Dan begitulah suasana kita di hari Jumat berkah ini guys. Jalan-jalan di musim panas, di liburan musim panas. Yang penting jalan-jalan. Dan ada bahan cerita nanti di tempat kerja. Kemana kalian jalan-jalan Endra? Ada ke perbatasan Osaka Kyoto. Yang penting ada ya kan teman-teman. Oke teman-teman Endra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air. Kalau ada kata-kata yang salah ataupun pengucapan yang kurang baik, mohon maaf ya teman-teman. Dan tibalah kita di akhir video guys. Sampai jumpalah kita di video selanjutnya. Video yang lebih bagus lagi dan cerita yang lebih menarik lagi. Guys, sampai jumpa dan bye-bye. Bye-bye. Sarang, bye-bye. Bye-bye, Pak. Bye-bye. Ih, udah puas komen main kau ya. Bye-bye guys.